Kerjakan soal materi dialog berikut ini. Lihatlah soal nomor 1 sampai dengan 5 untuk dialog berikut. Maaf, sesuai dengan janji Bapak kemarin bahwa hari ini saya akan mewawancarai Bapak selaku Kepala Desa berhubungan dengan banjir yang melanda Desa Sukotani ini. Bisa dimulai, Pak? Silakan. Baik, Pak. Tampaknya banjir kali ini cukup besar ya, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak? Banjir kali ini di luar dugaan. Padahal kemarau panjang baru berakhir. Hujan baru terjadi beberapa hari sudah membawa banjir sebesar ini. Apakah ada korban jiwa, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Ada berapa rumah dan areal persawahan yang terendam banjir ini, Pak? Sekitar 300 rumah dari 458 rumah penduduk Desa Sukotani dan 211 areal persawahan. Kira-kira penyebab utama banjir di desa ini apa ya, Pak? Penyebabnya ialah rusaknya klep pembuangan air di Sungai Samin. Ada berapa kampung yang tergenang luapan banjir ini, Pak? Ada 4 kampung di Desa Sukotani dan sebagian desa tetangga, yaitu Desa Sukobanyu, Sukomakmur, dan Sukoseneng. Saya rasa pertanyaan dari saya sudah cukup, Pak. Terima kasih atas waktunya dan selamat bekerja kembali. Sama-sama, Mbak. Maaf, sesuai dengan janji Bapak kemarin bahwa hari ini saya akan mewawancarai Bapak selaku Kepala Desa berhubungan dengan banjir yang melanda Desa Sukotani ini. Bisa dimulai, Pak? Silakan. Baik, Pak. Tampaknya banjir kali ini cukup besar ya, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak? Banjir kali ini di luar dugaan. Padahal kemarau panjang baru berakhir. Hujan baru terjadi beberapa hari sudah membawa banjir sebesar ini. Apakah ada korban jiwa, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Ada berapa rumah dan areal persawahan yang terendam banjir ini, Pak? Sekitar 300 rumah dari 458 rumah penduduk Desa Sukotani dan 211 areal persawahan. Kira-kira penyebab utama banjir di desa ini apa ya, Pak? Penyebabnya ialah rusaknya klep pembuangan air di Sungai Samin. Ada berapa kampung yang tergenang luapan banjir ini, Pak? Ada 4 kampung di Desa Sukotani dan sebagian desa tetangga, yaitu Desa Sukobanyu, Sukomakmur, dan Sukoseneng. Saya rasa pertanyaan dari saya sudah cukup, Pak. Terima kasih atas waktunya dan selamat bekerja kembali. Sama-sama, Mbak. Kerjakan soal materi monolog berikut ini. Lihatlah soal nomor 6 sampai dengan 10 untuk monolog berikut. Bagi Anda yang merasa tak nyaman bepergian sendiri karena alasan keamanan dan kenyamanan selama di perjalanan, paket tur yang menjamin Anda tak akan kesana kemari sendirian merupakan pilihan yang tepat. Akan selalu ada teman yang bisa diajak ngobrol, makan, jalan, hingga belanja bersama. Ketika ada kesempatan berbelanja, Anda pun bisa menjadikan rekan di rombongan tur sebagai penasihat. Lebih menguntungkan lagi jika ternyata teman tadi sudah berpengalaman di tempat itu. Anda bisa mengandalkannya untuk mendapatkan oleh-oleh atau harga terbaik di sana. Anda juga bisa mencari tahu hal-hal lain yang mungkin tak Anda dapatkan dari program yang ada dalam paket tur, seperti bahasa lokal, informasi kuliner, atau kebiasaan tertentu penduduk lokal. Namun, bagi Anda yang memimpikan perjalanan sebagai kesempatan untuk mempelajari dan mengeksplorasi suatu budaya, paket tur bukanlah pilihan yang tepat. Mengikuti paket tur membuat Anda harus mengikuti jadwal dan rute dari travel agent tersebut. Bagi Anda yang merasa tak nyaman bepergian sendiri karena alasan keamanan dan kenyamanan selama di perjalanan, paket tur yang menjamin Anda tak akan kesana kemari sendirian merupakan pilihan yang tepat. Akan selalu ada teman yang bisa diajak ngobrol, makan, jalan, hingga belanja bersama. Ketika ada kesempatan berbelanja,
Anda pun bisa menjadikan rekan di rombongan tur sebagai penasihat. Lebih menguntungkan lagi jika ternyata teman tadi sudah berpengalaman di tempat itu. Anda bisa mengandalkannya untuk mendapatkan oleh-oleh atau harga terbaik di sana. Anda juga bisa mencari tahu hal-hal lain yang mungkin tak Anda dapatkan dari program yang ada dalam paket tur, seperti bahasa lokal, informasi kuliner, atau kebiasaan tertentu penduduk lokal. Namun, bagi Anda yang memimpikan perjalanan sebagai kesempatan untuk mempelajari dan mengeksplorasi suatu budaya, paket tur bukanlah pilihan yang tepat. Mengikuti paket tur membuat Anda harus mengikuti jadwal dan rute dari travel agent tersebut. Kerjakan soal materi pembacaan cerpen berikut ini. Lihatlah soal nomor 11 sampai dengan 13 untuk monolog berikut. Sedangkan Maura sudah mulai menjelajahi toko-toko bermerek untuk membeli pasmina dengan motif yang disukai maminya. Hanya aku yang tak mempersiapkan apa-apa untuk biungku. Kok biung sih? Tanya Maura dengan mimik lucu sambil memilih pasmina. Kenapa nggak panggil mama, mami, atau ibulah yang paling umum? Ujarnya lagi. Aku hanya tersenyum. Orang Jawa zaman dulu memang kebanyakan memanggil ibu mereka dengan sebutan biung. Sama saja kok artinya dengan mami, mother, mom, dan lainnya. Jelasku sambil tersenyum. Terlihat lirikan mata Yesa dengan senyuman yang membiasakan ejekan. Aku tak peduli. Biungku memang tak sebanding dengan mami dan momnya Maura dan Yesa yang memiliki gelar sarjana bahkan hingga PhD. Biungku hanya seorang penjual tempe mendoan. Tapi, sehari saja ia berlibur berjualan, seluruh desa akan merasa kehilangan pada racikan bumbu tempenya yang tiada duanya. Sedangkan Maura sudah mulai menjelajahi toko-toko bermerek untuk membeli pasmina dengan motif yang disukai maminya. Hanya aku yang tak mempersiapkan apa-apa untuk biungku. Kok biung sih? Tanya Maura dengan mimik lucu sambil memilih pasmina. Kenapa nggak panggil mama, mami, atau ibulah yang paling umum? Ujarnya lagi. Aku hanya tersenyum. Orang Jawa zaman dulu memang kebanyakan memanggil ibu mereka dengan sebutan biung. Sama saja kok artinya dengan mami, mother, mom, dan lainnya. Jelasku sambil tersenyum. Terlihat lirikan mata Yesa dengan senyuman yang membiasakan ejekan. Aku tak peduli. Biungku memang tak sebanding dengan mami dan momnya Maura dan Yesa yang memiliki gelar sarjana bahkan hingga PhD. Biungku hanya seorang penjual tempe mendoan. Tapi, sehari saja ia berlibur berjualan, seluruh desa akan merasa kehilangan pada racikan bumbu tempenya yang tiada duanya. Kerjakan soal materi monolog berikut ini. Lihatlah soal nomor 15 sampai dengan 19 untuk monolog berikut. Diberitahukan kepada penumpang pesawat Garuda Indonesia tujuan Balikpapan dengan nomor penerbangan GA220 untuk segera naik ke pesawat. Pesawat akan segera diberangkatkan sesuai dengan jadwal. Penumpang diharap menuju ke landasan melalui pintu nomor 4 dan diberitahukan kepada para penjemput bahwa pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta dengan nomor penerbangan GA300 telah mendarat. Kepada para penjemput diharap menuju ke tempat kedatangan penumpang. Sekali lagi, diberitahukan kepada penumpang pesawat Garuda Indonesia tujuan Balikpapan dengan nomor penerbangan GA220 untuk segera naik ke pesawat karena pesawat akan segera berangkat sesuai dengan jadwal.
Diberitahukan kepada penumpang pesawat Garuda Indonesia tujuan Balikpapan dengan nomor penerbangan GA220 untuk segera naik ke pesawat. Pesawat akan segera diberangkatkan sesuai dengan jadwal. Penumpang diharap menuju ke landasan melalui pintu nomor 4. Dan diberitahukan kepada para penjemput bahwa pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta dengan nomor penerbangan GA300 telah mendarat. Kepada para penjemput diharap menuju ke tempat kedatangan penumpang. Sekali lagi, diberitahukan kepada penumpang pesawat Garuda Indonesia tujuan Balikpapan dengan nomor penerbangan GA220 untuk segera naik ke pesawat karena pesawat akan segera berangkat sesuai dengan jadwal. Kerjakan soal materi dialog berikut ini. Lihatlah soal nomor 20 sampai dengan 24 untuk dialog berikut. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu, Bu? Begini, Pak. Saya mau membuat laporan kehilangan motor. Baik, nama Ibu? Saya Ningsih, Pak. Alamat Ibu? Jalan Merpati nomor 1, Lemah Abang, Bekasi. Nomor kendaraan bermotor Ibu? B2636JP. Sejak kapan dan di mana Ibu kehilangan motor Ibu? Baru saja, Pak. Saya parkir di depan minimarket Happy. Ketika saya mau pulang dari kerja, motor saya sudah tidak ada, Pak. Maaf, merek dan warna motor Ibu? Motor saya Karisma, warna hitam perak, Pak. Baik Ibu Ningsih, kami akan segera memproses laporan ini. Ibu akan kami hubungi jika sudah ada perkembangan. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu, Bu? Begini, Pak. Saya mau membuat laporan kehilangan motor. Baik, nama Ibu? Saya Ningsih, Pak. Alamat Ibu? Jalan Merpati nomor 1, Lemah Abang, Bekasi. Nomor kendaraan bermotor Ibu? B2636JP. Sejak kapan dan di mana Ibu kehilangan motor Ibu? Baru saja, Pak. Saya parkir di depan minimarket Happy. Ketika saya mau pulang dari kerja, motor saya sudah tidak ada, Pak. Maaf, merek dan warna motor Ibu? Motor saya Karisma, warna hitam perak, Pak. Baik Ibu Ningsih, kami akan segera memproses laporan ini. Ibu akan kami hubungi jika sudah ada perkembangan. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Kerjakan soal materi pembacaan cerpen berikut ini. Lihatlah soal nomor 25 sampai dengan 28 untuk monolog berikut. Hampir setiap hari mataku tak jemu-jemunya menjelajahi media demi media. Malah suatu ketika temanku bertanya, "Sekarang apa kegiatanmu, Denny?" "Jadi pengamat pers," lantas kulihat temanku itu keheranan dan takjub. "Wah, hebat sekali," temanku tampak terkagum-kagum. "Ya, begitulah. Kini aku jadi pengamat pers, spesialisasi lowongan pekerjaan." Hahaha. Seketika itu juga temanku terbahak-bahak dan segera meninju bahuku. Begitulah dalam masa transisi selepas dari perguruan tinggi. Aku berusaha mengubah keprihatinanku dalam mencari pekerjaan menjadi lelucon semu. Apalagi di era globalisasi yang kompetitif dengan lowongan kerja yang semakin sempit ini. Aku dituntut mengubah kerenyitan dahi menjadi seberkas senyum, jikalau aku tidak ingin dilanda stres yang ujung-ujungnya stroke. Selain di warung-warung koran, kadang-kadang aku juga pergi ke perpustakaan daerah. Di sana aku mencermati koran-koran yang di warung koran tidak ada. Di sana aku biasanya lebih bebas karena lepas dari kewajiban membeli koran. Atau
Atau kalau tidak, aku juga pergi ke kampus untuk melihat-lihat. Barangkali ada info-info penting di sana. Nah, keberuntungan baru berpihak kepadaku rupanya. Di lorong dekat ruang dosen terpampang pengumuman bahwa sebuah instansi membutuhkan 2 orang pengawas proyek. Hampir setiap hari mataku tak jemu-jemunya menjelajahi media demi media. Malah suatu ketika temanku bertanya, "Sekarang apa kegiatanmu, Denny?" "Jadi pengamat pers," lantas kulihat temanku itu keheranan dan takjub. "Wah, hebat sekali," temanku tampak terkagum-kagum. "Ya, begitulah. Kini aku jadi pengamat pers, spesialisasi lowongan pekerjaan." Hahaha. Seketika itu juga temanku terbahak-bahak dan segera meninju bahuku. Begitulah dalam masa transisi selepas dari perguruan tinggi. Aku berusaha mengubah keprihatinanku dalam mencari pekerjaan menjadi lelucon semu. Apalagi di era globalisasi yang kompetitif dengan lowongan kerja yang semakin sempit ini. Aku dituntut mengubah kerenyitan dahi menjadi seberkas senyum. Jikalau aku tidak ingin dilanda stres yang ujung-ujungnya stroke. Selain di warung-warung koran, kadang-kadang aku juga pergi ke perpustakaan daerah. Di sana aku mencermati koran-koran yang di warung koran tidak ada. Di sana aku biasanya lebih bebas karena lepas dari kewajiban membeli koran. Atau kalau tidak, aku juga pergi ke kampus untuk melihat-lihat. Barangkali ada info-info penting di sana. Nah, keberuntungan baru berpihak kepadaku rupanya. Di lorong dekat ruang dosen terpampang pengumuman bahwa sebuah instansi membutuhkan 2 orang pengawas proyek. Kerjakan soal materi monolog berikut ini. Lihatlah soal nomor 29 sampai dengan 32 untuk monolog berikut. Salah satu tradisi Alek Nagari Minangkabau yang kini mulai jarang diadakan adalah tradisi Pacu Jawi atau karapan sapi kalau di Madura. Tradisi ini diadakan setelah panen. Uniknya, cuma ada di daerah Kabupaten Tanah Dasar yang beribu kota di Batu Sangkar, lebih kurang 103 km sebelah utara Kota Padang. Hanya 4 kecamatan yang berhak menyelenggarakan lomba pacu Jawi ini, yakni Kecamatan Limokaum, Sungai Tarap, Pariangan, dan Kecamatan Rambatan. Masing-masing kecamatan digilir 2 bulan sekali. Sebelum dilaksanakan lomba pacu Jawi, para pemilik sapi mengadakan prosesi adat, yakni sapi-sapi diarak keliling kota bersama Bundo Kaduang yang menenteng talam berisi makanan-makanan tradisional, antara lain batiah, pisang, nasi lamak, dan lain-lain. Usai arak-arakan diadakan doa selamatan dengan menyuguhkan makanan-makanan tradisional tersebut. Acara ini dihadiri pemuka-pemuka adat, pejabat, serta pemilik sapi. Salah satu tradisi Alek Nagari Minangkabau yang kini mulai jarang diadakan adalah tradisi Pacu Jawi atau karapan sapi kalau di Madura. Tradisi ini diadakan setelah panen. Uniknya, cuma ada di daerah Kabupaten Tanah Dasar yang beribu kota di Batu Sangkar, lebih kurang 103 km sebelah utara Kota Padang. Hanya 4 kecamatan yang berhak menyelenggarakan lomba pacu Jawi ini, yakni Kecamatan Limokaum, Sungai Tarap, Pariangan, dan Kecamatan Rambatan. Masing-masing kecamatan digilir 2 bulan sekali. Sebelum dilaksanakan lomba pacu Jawi, para pemilik sapi mengadakan prosesi adat, yakni sapi-sapi diarak keliling kota bersama Bundo Kaduang yang menenteng talam berisi makanan-makanan tradisional, antara lain batiah, pisang, nasi lamak, dan lain-lain. Usai arak-arakan diadakan doa selamatan dengan menyuguhkan makanan-makanan tradisional tersebut. Acara ini dihadiri pemuka-pemuka adat, pejabat, serta pemilik sapi.
Kerjakan soal materi monolog berikut ini. Lihatlah soal nomor 33 sampai dengan 36 untuk monolog berikut. Bagi yang ingin berkunjung ke Malaysia, jangan lewatkan untuk menjelajah kota ini. Pusat aktivitas dan daya tarik Malaysia ada di Kuala Lumpur. Beragam objek wisata pun ditawarkan di kota berpenduduk 1,5 juta jiwa itu. Salah satunya Menara Kembar Petronas. Menara kembar ini merupakan menara kembar tertinggi di dunia, yakni 452 meter. Kedua menara dihubungkan oleh jembatan bertingkat Sky Bridge sepanjang 58,4 meter. Dibangun tahun 1996, menara hasil rancangan Caesar Pelly ini menyimbolkan kesatuan, harmoni, stabilitas, dan rasionalitas sesuai prinsip-prinsip dalam agama Islam. Selain Menara Petronas, terdapat juga Menara KL. Dibangun tahun 1996, menara setinggi 421 meter ini terletak di Bukit Nenas dan berfungsi sebagai menara telekomunikasi dan broadcasting. Di atasnya, terdapat ruang observasi yang terbuka untuk umum. Pengunjung juga bisa menikmati restoran yang ada di atas sana. Bagi yang ingin berkunjung ke Malaysia, jangan lewatkan untuk menjelajah kota ini. Pusat aktivitas dan daya tarik Malaysia ada di Kuala Lumpur. Beragam objek wisata pun ditawarkan di kota berpenduduk 1,5 juta jiwa itu. Salah satunya Menara Kembar Petronas. Menara kembar ini merupakan menara kembar tertinggi di dunia, yakni 452 meter. Kedua menara dihubungkan oleh jembatan bertingkat Sky Bridge sepanjang 58,4 meter. Dibangun tahun 1996, menara hasil rancangan Caesar Pelly ini menyimbolkan kesatuan, harmoni, stabilitas, dan rasionalitas sesuai prinsip-prinsip dalam agama Islam. Selain Menara Petronas, terdapat juga Menara KL. Dibangun tahun 1996, menara setinggi 421 meter ini terletak di Bukit Nenas dan berfungsi sebagai menara telekomunikasi dan broadcasting. Di atasnya, terdapat ruang observasi yang terbuka untuk umum. Pengunjung juga bisa menikmati restoran yang ada di atas sana. Kerjakan soal materi monolog berikut ini. Lihatlah soal nomor 37 sampai dengan 40 untuk monolog berikut. Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang wafat pada tahun 1478. Makam penyebar Islam di Tanah Jawa yang bernama asli Raden Ahmad Rahmatullah terletak di Jalan Ampel, Surabaya Timur. Konon, Sunan Ampel memiliki kecakapan agama yang sangat tinggi. Tak heran, makamnya dijejali para peziarah yang datang dari berbagai pelosok Indonesia, terutama menjelang Lebaran. Melongok kompleks makam Sunan Ampel memang sangat menarik. Makam Sunan Ampel bersama istrinya, Siti Karimah, berada dalam lingkungan Masjid Ampel. Masjid itu berdiri di tengah-tengah perkampungan penduduk etnis Arab. Makam Sunan Ampel berada di sebelah barat masjid. Untuk peziarah perempuan yang ingin memasuki area makam melalui pintu timur, sedangkan peziarah laki-laki melalui pintu barat. Untuk pengunjung dari luar kota dengan dana minim, tak perlu khawatir. Pengurus masjid menyediakan tempat istirahat sederhana, atau jika cukup budget,
pengunjung dapat bermalam di hotel atau penginapan kelas melati yang tersebar di sekitar makam. Masalah perut pun tak jadi masalah. Di sekitar makam ramai penjual makanan 24 jam. Selain itu, terdapat pula tempat berbelanja cenderamata sebagai kenang-kenangan. Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang wafat pada tahun 1478. Makam penyebar Islam di Tanah Jawa yang bernama asli Raden Ahmad Rahmatullah terletak di Jalan Ampel, Surabaya Timur. Konon, Sunan Ampel memiliki kecakapan agama yang sangat tinggi. Tak heran, makamnya dijejali para peziarah yang datang dari berbagai pelosok Indonesia, terutama menjelang Lebaran. Melongok kompleks makam Sunan Ampel memang sangat menarik. Makam Sunan Ampel bersama istrinya, Siti Karimah, berada dalam lingkungan Masjid Ampel. Masjid itu berdiri di tengah-tengah perkampungan penduduk etnis Arab. Makam Sunan Ampel berada di sebelah barat masjid. Untuk peziarah perempuan yang ingin memasuki area makam melalui pintu timur, sedangkan peziarah laki-laki melalui pintu barat. Untuk pengunjung dari luar kota dengan dana minim, tak perlu khawatir. Pengurus masjid menyediakan tempat istirahat sederhana, atau jika cukup budget, pengunjung dapat bermalam di hotel atau penginapan kelas melati yang tersebar di sekitar makam. Masalah perut pun tak jadi masalah. Di sekitar makam ramai penjual makanan 24 jam. Selain itu, terdapat pula tempat berbelanja cenderamata sebagai kenang-kenangan.